Pagi itu di Toraja cuaca dingin sekali. Kabut turun dengan sangat tebal. Jarak pandang mungkin hanya 30 meter. Kondisi ini membuat kami malas bergerak. Tidak terasa, ternyata kami telah tinggal selama 5 hari di Rantai Paun Toraja. Namun hari ini adalah hari terakhir kami di Toraja. Setelah sarapan buah dan roti, kami segera bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Sorowako, Sulawesi Selatan. Hari ini giliran saya yang nyetir. Pak Ian duduk manis di samping Pak Supir. Hari ini kami akan menyusuri jalur Toraja Palopo yang jalanannya terkenal menantang. Pada umumnya kondisi jalan di jalur Toraja Palopo telah baik, yaitu 2 jalur dan di hot mix. Namun, kita harus tetap waspada karena di beberapa titik terdapat jembatan sedang diperbaiki. Ini terjadi pada November tahun 2019 yang lalu. Selebihnya, kita akan disuguhi pemandangan alam yang indah, terutama setelah kita keluar dari kota Rantai Paun. Kita harus mulai ekstra hati-hati begitu memasuki jalur pegunungan. Jalannya mengecil dan berkelok. Kecepatan Simoti pun harus dikurangi, terlebih jika berpapasan dengan kendaraan besar dari arah berlawanan. Kendali Moti sangat dibantu oleh rem angin sehingga tidak terlalu memberatkan sistem kerja rem Moti.
kami sekarang ini berhenti di Masjid Al-Huda di kawasan Muara Barat, Kota Palopo, dan sekarang ini kami sedang mengisi air bersih. Yang kebetulan di Masjid Al-Huda ini sangat bersih airnya. Nah ini, tadi kami sudah minta izin, dan air itu sendiri diambil atau dikirim dari gunung. Seperti ini airnya bersih. Tadi sudah dapat izin dan sekarang lagi mengisi air supaya dapat dimasukkan ke dalam mobil kami. Oh ya, resiko jalan menuju turun ke bawah sendiri sudah mudah-mudahan tidak lagi terlalu berkelok dan juga terlalu ekstrim, sehingga kami berani menyimpan air di atas untuk persediaan. Mudah-mudahan saja ini bisa digunakan sampai Kendari nanti. Untuk mempercepat proses pengisian, kami menyalakan pompa selur. Ya pemirsa, di Luwu Utara kami berhenti dulu di SPBU untuk mengisi bahan bakar. Di beberapa tempat solar menghilang, sehingga di SPBU ini kami terpaksa akan menggunakan Dexlight. Dan saat ini kami belum bisa dilayani karena petugas SPBU masih melakukan sholat berjamaah. Ini mungkin tradisi yang baik di kawasan Luwu Utara ini, dimana jika ada ketika sholat tiba, para petugas menghentikan pekerjaan dan sholat berjamaah dulu di masjid, untuk masjidnya. Yes, 312. Oke pemirsa, tadi kita baru aja isi Dexlight. Yang unik dari Dexlight ini adalah tadi kita isi 30 liter, ternyata bisa penuh setengah dari tangki kami. Dan biasanya kalau kami isi Dexlight solar, setengah tangki itu biasanya bisa mencapai 40 sampai 50 liter. Kita juga nggak tahu kenapa bisa seperti ini, apakah memang takaran dari SPBU ketika mengeluarkan solar sangat kurang atau belum, sehingga kalau dihitung sebenarnya membeli Dexlight dengan solar lebih murah Dexlight. Itu tadi sudah full, padahal tadi ketika sebelum mengisi ada sekitar setengah tangki yang kosong. Kami memutuskan untuk menginap di Luwu Timur di halaman Masjid Nurul Taqwa. Sorowako sebenarnya tinggal 60 km lagi. Namun karena hari telah maghrib, kami memutuskan untuk menempuhnya besok pagi.
Kami sempat mengobrol dengan warga di halaman masjid, senang rasanya bisa bertemu mereka.